Kesalahan semuanya ada pada aku, sayang. Kita masih ada harapan buat bisa punya anak, Mas. Papa lagi bikin ramuan buat penjubur kandungan kamu. Oh iya, Rahman berapa lama pulang? Sekitar 5 semingguan ini lah, Pak. Silahkan minum. Ini rahasia kita berdua. Kalau sampai orang lain tahu, Papa bilang kamu yang menggoda Papa. Halo Ibu Septi, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak. Apa yang ingin Ibu konsultasikan pada hari ini? Ini berawal dari 27 tahun yang lalu Mbak. Di awal pernikahan 5 tahun, aku belum juga dikasih keturunan. Sampai dari pihak keluarga selalu menuntut itu, dari pihak keluarga suami. Papa anak kelima dari 8 bersaudara. Sedangkan Mama anak ketiga dari 7 bersaudara. Sedangkan Rahman anak bungsu dari 5 bersaudara. Jadi masalahnya ada di kamu, Septi. Sudah 5 tahun kamu menikah. Tapi Mama belum lihat tanda-tanda kehamilan dari kamu, Septi. Dan seperti yang Papa bilang tadi, kesalahan bukan pada Rahman, tapi pada kamu. Belum tentu semua kesalahannya ada pada Septi. Kami sudah berusaha, tapi mungkin Memang Septi tidak bisa memberikan cucu buat kami. Pak, tapi kan Mama sama Papa sudah punya cucu dari kakak-kakaknya Rahman. Mama cuma mau cucu dari kamu. Cuma dari kamu. Dan kamu, Septi, camkan itu. Septi, kamu dengar itu. Kamu harus cari solusi supaya kami dapat cucu dari Rahman. Ingat itu. Lalu pada saat itu respon Ibu dan suami seperti apa? Ya kami selalu berusaha sih Mbak. Siapa sih yang rumah tangga nggak ingin punya keturunan? Kami berusaha. Pada dasarnya saya juga ingin sempurna sebagai ibu, sebagai perempuan. Tapi saya belum juga saat itu diberikan keturunan Mbak. Pada saat itu sejauh apa usaha Ibu untuk memiliki keturunan? Apakah waktu itu sudah pernah diperiksa secara medis? Kami berdua memang belum periksa secara medis Mbak. Karena kami yakin kami hanya belum dikasih kesempatan dan belum dikasih keturunan aja. Mama perhatikan, sebagai seorang perempuan, kamu tidak ada kekurangan. Kamu pandai mengurus rumah, pandai memasak, dan pandai mengurus suami. Tapi kamu ingat, sebagai seorang perempuan, gak akan sempurna kalau kamu belum mengandung dan melahirkan. Maafin Septi, Ma. Tapi kan selama ini Septi udah berusaha untuk hamil, Ma. Sampai sekarang pun juga Septi masih sering minum jamu yang dari Mama. Dan kalau sampai sekarang Septi belum hamil, mungkin Allah nyuruh Septi harus sabar, Ma. Kamu enak bisa sabar. Tapi Mama, Papa, kita udah gak sabar. Pengen menimang cucu dari Rahman. Ingat Septi, sudah 5 tahun. Maafin Septi, Ma. Mas, udah pulang? Iya. Katanya mau lembur. Iya, aku nggak jadi. Aku nggak jadi gantiin teman aku. Oh gitu. Jadi aku pulang cepet. Tadi di dalam aku nggak sengaja baca artikel gitu Mas. Dan di dalamnya ada kayak ramon-ramon gitu, aku harus rebus dan aku harus minum Mas. Katanya itu bisa bikin aku jadi cepet hamil Mas. Bagus dong saya. Iya Mas. Lalu dari pihak mertua Ibu, sebesar apa tuntutan mereka? Bukankah mereka sudah memiliki cucu-cucu dari anak-anak yang lainnya? Besar sekali Mbak tuntutan dari pihak keluarga suami. Karena mungkin suami itu anak paling bungsu, anak disayang, anak yang diharapkan. Jadi dia mengharapkan, orang tua itu mengharapkan sekali keturunan dari Mas Rahman. Bahkan kenapa, Bu? Apa kamu sudah punya rencana untuk memberikan cucu kepada kami? Pak, kami sudah berusaha, Pak. Papa tahu kan? Papa sudah lihat kamu sudah berusaha. Tapi apa cuma itu saja? Gak ada solusi yang lain? Mama punya solusinya. Tapi semua itu tergantung Septi. Kenapa Septi, Ma? Kamu harus ikhlas. Rahman menikah lagi. Karena dia harus memberikan keturunan buat kami. Kalau kamu gak ikhlas, kamu harus rela diceraikan. Ma, sampai kapanpun, Rahman tidak akan menceraikan Septi. Apalagi sampai menduakan Septi. Pada saat itu, saya beruntung punya suami Mas Rahman. Walaupun saya belum mempunyai keturunan, tapi dia mendukung saya. Walaupun Mas Rahman selalu mendapat tuntutan-tuntutan dari pihak orang tuanya, dia selalu memberi kekuatan buat saya. Sayang, maafkan kata-kata Mama ya. Mungkin sebagian wanita di luar sana rela mengorbankan cintanya demi mendapatkan kebahagiaannya. Tapi kalau kamu memang ingin mencari perempuan lain demi untuk mendapatkan keturunan, insya Allah aku ikhlas. Tapi aku mau sebelum itu kamu harus menceraikan aku. Gak sedikit pun terlintas di benakku untuk menceraikan kamu. Apalagi untuk menduakan kamu. Ya aku
Aku selalu kecewa, Mas. Aku kecewa dengan orang tua kamu yang selalu kayak gini sama aku. Mama dan papa kamu selalu menyudutkan aku. Seolah-olah ini dari kesalahan aku. Aku gak kuat kayak gini terus, Mas. Mau sampai kapan? Aku gak kuat lagi, Mas. Aku ingin kamu ceraikan aku. Dan kalau kamu gak mau, bukan terpaksa, aku yang akan ceraikan kamu. Sayang, kita harus buktikan dulu secara medis. Kita harus buktikan ke mereka kalau dugaan mereka salah terhadap kita, terutama terhadap kamu. Pak, Kalian mau kemana? kami mau ke dokter, Pak. Kami mau konsultasi mengenai permasalahan kami. Kenapa sampai saat ini kami belum memiliki keturunan. Dan sekalian kami mau memeriksakan mengenai kesuburan kami. Baguslah kalau gitu. Jadi biar cepat ada keputusan antara kalian mau bercerai atau Septi mau merelakan Rahman untuk menikah lagi. Karena terlalu berat tekanan untuk kami, Mbak. Makanya kami sepakat untuk periksakan konsultasi ke dokter. Hasil dari dokter mengatakan bahwa saya tidak ada masalah. Jadi maksud Ibu? Secara kesehatan, saya tidak ada masalah, Mbak. Periksa hasil lab ibu dan bapak. Untuk ibu secara keseluruhan tidak ada masalah. Semuanya baik. Tidak ada masalah sama sekali. Dokter, lalu bagaimana dengan saya? Untuk bapak, sebentar ya Pak. Untuk bapak, Saat itu Mas Rahman terpukul. Mas Rahman malu sama saya. Karena dari pihak mertua selalu menuduh saya yang tidak bisa memberikan keturunan, memberikan anak sama Mas Rahman, Mbak. Tapi ternyata masalahnya ada sama Mas Rahman sendiri. Waalaikumsalam. Rahman, gimana hasilnya? Mah, Pak, Septi masuk dulu ya. Tunggu Septi, gimana hasilnya? Tanya ibu pada nggak sopan kayak gitu. Lebih baik kamu tinggalin aku. Karena aku gak pantas buat kamu. Aku gak bisa ngasih keturunan buat kamu. Mama sama Papa selalu menyalahkan kamu. Tapi kamu tahu sendiri kan, kesalahan semuanya ada pada aku, sayang. Kamu lupa? Tadi kan dokter bilang masih ada harapan buat bisa punya anak, Mas. Sekarang kita cuma bisa berdoa sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa dapat mukjizat. Mau dalam keadaan apapun kamu, aku gak akan pernah ninggalin kamu, Mas. Lalu apa reaksi Ibu ketika mengetahui suami merasa kecewa? Saya coba memberikan kekuatan kepada Mas Rahman. Seperti dia memberikan kekuatan kepada saya pada saat itu. Papa masih memikirkan kenapa mereka bersikap seperti itu. Mama kan tanya dengan baik-baik. Jadi dugaan kita benar. Kalau Septi itu mandul. Sudah 5 tahun mereka berumah tangga. Sudah tidak ada tanda-tanda sama sekali. Kecil apapun tidak ada. Pilihannya cuma 2 buat Rahman. Ceraikan Septi atau Rahman kawin lagi. Rahman, Septi, gimana hasilnya tadi? Dugaan Mama dan Papa terhadap Septi itu salah. Karena menurut dokter tidak ada masalah pada Septi. Tapi semuanya baik-baik aja kok, Ma, Pak. Dan tadi dokter juga sempat bilang, mungkin untuk saat ini kita hanya perlu bersabar aja. Masa sih kamu nggak bermasalah, Septi? Iya, Ma. Kami sudah cek medis dan itu yang dikatakan oleh dokter. Baguslah, tapi Mama nggak percaya. Pak, apa lagi apa? Papa lagi bikin ramuan buat tujuh berkah buat kamu. Oh iya, Rahman berapa lama pulang? Sekitar 5 semingguan ini lah, Pak. Silahkan minum. Makasih ya, Pak. Ya. Halo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Aku kangen banget tahu sama kamu, Mas. Masa sih kangen sama aku? Padahal baru 2 hari. Ya, tapi kan ini baru pertama kali loh aku ditinggal sama kamu, Mas. Iya, sayang. Ini kan juga buat karir aku, ya kan? Emang kamu pikir kamu aja apa yang kangen sama aku? Aku juga kangen tahu sama kamu. Kalau gitu sama dong ya. Iya, tapi banyakan aku. Banyakan aku. Banyakan aku. Oh ya, udah makan apa belum, Mas? Udah, sayang. Jangan telat makan loh, kamu tuh jaga kesehatan juga ya di sana. Iya. Ini juga udah malam, Mas. Aku mau istirahat dulu ya. Kamu juga istirahat di sana ya. Love you, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Mama pergi dulu ya. Pergi berapa lama, Ma? Kayaknya Mama nginep deh. Yaudah, hati-hati ya. Iya, Pak. Septi, tolong jaga Papa ya. Iya, Ma. Kebetulan pada saat itu suami saya sedang bertugas keluar kota, Mbak. Dan ibu mertua saya pergi ke rumah temannya. Tinggal saya dan bapak mertua. Lalu apa yang terjadi, Bu?
Ini rahasia kita berdua. Kalau sampai orang lain tahu, Papa bilang kamu yang menggoda Papa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Kamu sudah pulang, Rahman? sudah Pak. Kebetulan kerjaan aku udah selesai. Kok makan cuma berdua? Septik mana? Mama nggak tahu. Dari kemarin nggak keluar kamar. Sakit mungkin? Ya udah kalau gitu, Rahman masuk kamar dulu ya. Maaf, Pak. Iya. Septi kenapa sih? Sayang, kamu kenapa? Mama bilang katanya kamu sakit. Apa benar? Enggak, mah. Lagi nggak enak aja perasaannya. Katanya kamu kangen sama aku. Tapi kok aku pulang kayak kamu nggak seneng? Ada apa sih sayang? Kamu cerita dong sama aku. Nggak ada apa-apa kan. Kamu sudah makan belum? Atau kamu mau kita makan di luar? Gimana kalau kita makan di tempat favorit kita? Mau ya? Kita jalan sekarang ya? Kenapa ya? Apa jangan aku hamil? Mas, Kamu kenapa? nggak tahu mas, aku dari tadi pagi ngerasain mual banget. Ya udah kalau gitu kita ke dokter aja ya. Aku antar ke dokter. Ayo mas. Rahman ingin memberi kabar bahwa apa yang Mama dan Papa selama ini inginkan akan terwujud. Maksud kamu apa, Rahman? Tadi Rahman telah memeriksakan Safety ke dokter dan ternyata Safety nggak sakit. Tapi dokter memberi kabar kalau Safety telah mengandung anaknya Rahman. Beneran, Septi? Kamu hamil? Iya mah. Wah, Septi hamil? Ketika ibu hamil, bagaimana reaksi keluarga suami, khususnya mertua ibu? Yang pasti mereka bahagia, Mbak, senang. Karena apa yang selama ini dia tuduhkan kepada saya dan apa yang dituntut kepada saya dapat membuktikannya bahwa saya tidak ada masalah dengan diri saya. Lalu ibu sendiri bagaimana perasaannya? Sebenarnya saya hancur, Mbak. Pada saat itu, saya ingin sekali menggugurkan kandungan saya. Terima kasih Ma untuk perhatianmu. Dengan adanya kabar baik ini tentang kehamilan aku, itu udah cukup baik untuk membuktikan bahwa selama ini antara aku dan Mas Rahman baik-baik saja. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, sampai kapanpun aku gak akan pernah ngizinin kalian berdua untuk kenal ataupun bertemu dengan anak aku. Maksud kamu apa, Sep? Dan mulai detik ini, saya dan Mas Rahman akan keluar dari rumah ini. Mas, kalau Mas masih ingin tetap tinggal di sini, silahkan. Tapi aku gak mau Mas. Aku akan keluar dari rumah ini. Sayang. Mah, Rahman nyusul Safety ya, Mah. Saat itu, di pikiran saya campur aduk, Mbak. Saya sedih sebenarnya. Karena itu bukan anak yang saya harapkan dari suami saya. Assalamualaikum. Bunda. Ya ampun, anak ayah. Bunda. Bun. Bunda, kamu kemana sih, Nak? Bunda. Apa sih ya teriak-teriak? Anak nangis kok didiamin aja sih? Paling juga lapar. Aku tuh banyak kerjaan tuh di dapur. Belum lagi masakin kamu. Kamu ya, sama anak sendiri gak ada perhatiannya. Aku tuh bukan gak perhatian. Aku tuh capek, tau gak sih? Udahlah, kamu urusin aja dulu. Aku mau ke dapur dulu masak. Biar nggak terlambat ya. Sini. Papa pakein dulu ininya ya. Anak ayah udah mulai sekolah ya? Iya. Sekarang dipakai tasnya ya. Betul lagi tangannya mana? Pintar. Tapi di sana nggak boleh nakal ya. Iya. Ingat harus nurut sama siapa? Guru. Sebentar ya sayang. Papa angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunda. Iya ya, ada apa? Papa udah nggak ada, Bunda. Apa? Ayo Bunda, kita ke sana. Ya udah, kalau gitu Bunda siap-siap dulu ya. Ya, ayo nak, kita siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sama Papa mah. Bapak kamu kena serangan jantung, Rahman. Selama ini gak pernah bilang kalau Papa sakit. Itu siapa? Ini yang kandung kamu. Yang kangkung kenapa? Kamu sayang kan sama Papa? Iya, Kamu sayang kan sama yang kakung? sayang. Sini ya, kening yang kakungnya. Lalu bagaimana komunikasi antara keluarga ibu dan keluarga suami ibu setelah ayah mertua meninggal ya? Saya kembali lagi ke rumah itu, Mbak. Siapa yang memberikan ide untuk ibu dan keluarga ibu kembali lagi ke rumah mertua? Ibu mertua saya. Dia merasa kesepian semenjak bapak mertua meninggal. Mama berharap kalian tinggal di sini lagi. Terlebih lagi dengan Afifah, cucu yang Mama harapkan selama 7 tahun ini. Mama baru melihat siapa papa kamu tiada. Afifah, sini saya. Afifah, mau ya tinggal sama Eyang? Ayah, Bunda, Afifah boleh gak tinggal di sini sama Eyang? Eyang, Ayah dan Bunda boleh tinggal sini gak? Boleh, sayang. Iya, boleh. Yeay, aku
aku tinggal sama Eyang. Selama apa ibu tidak peduli dengan Afifah, sampai Afifah tidak bisa mendapatkan sosok ibu dari ibu kandungnya sendiri? Sampai dia dewasa, Mbak. Dan sampai ada laki-laki yang ingin melamarnya. Tapi tiba-tiba naluri keibuan saya datang. Saya takut ketika Afifah menikah nanti, dia meninggalkan saya, Mbak. Sekarang silakan Ariki bisa menyampaikan apa tujuan kedatangan Ariki ke rumah kamu. Maksud dari kedatangan saya ke sini, saya ingin melamar Afifah untuk saya jadikan pendamping hidup saya. Riki, sebenarnya saya tidak keberatan atas apa yang sudah menjadi tujuan Riki untuk melamar putri saya, Afifah. Semakin cepat, semakin baik, agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Tapi Riki, saya dan juga ayahnya Afifah sebelum bisa menerima segala niat baik dan tujuan kamu untuk melamar anak saya, tentu saya perlu melihat bibit dan bobotnya kamu. Siapa kamu, orang tua kamu, dan terlebih penting lagi adalah pekerjaan kamu. Saya anak yatim piatu, Bu. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Dan kebetulan saya punya usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah dengan usaha saya ini, saya bisa membiayai kehidupan adik-adik saya. Apa? Dengan usaha kamu yang kecil-kecilan itu kamu masih membiayai saudara-saudara kamu? Betul, Bu. Lalu bagaimana nanti nasib Afifah ke depannya? Memangnya cukup dengan kamu yang pas-pasan seperti itu? Bunda, sebaiknya tidak harus sejauh itu. Bunda sangat menyayangi Afifah. Bunda ini yang terbaik untuk Afifah. Ya wajar dong kalau Bunda seperti ini. Lagian kan ini juga demi kebaikan Afifah. Bunda, cukup ya Bunda. Kenapa baru sekarang Bunda peduli sama Afifah? Bukannya dari kecil Bunda nggak pernah peduli sama Afifah. Selalu ayah Bunda, selalu ayah yang ada buat Afifah. Dan Afifah merasa beruntung bisa tinggal di rumah ini dan ketemu sama Eyang Putri. Karena cuma dari Eyang Putri, Afifah bisa ngerasain sosok seorang ibu. Diam kamu. Kamu gak seharusnya bicara seperti itu, Afifah. Bagaimanapun ini Bunda kamu yang melahirkan kamu. Bunda ini yang terbaik buat kamu, Afifah. Sakti! Afifah itu cucu saya. Sudah sekian lama saya menginginkan dia. Tapi kamu selalu menjauhkan dia dari saya. Kematian suami saya adalah berkah buat saya. Sehingga Afifah bisa kembali ke dalam pelukan saya. Apakah selama ini kamu memperhatikannya? Mulai dari uang sekolah, uang kuliah. Tapi kenapa dia mau bahagia di jalan kebaikan? Kamu larang. Kenapa? Tapi, Ma. Cukup, Sakti. Bu. Iya. Sehubungan keluarganya sudah pada kumpul, maka pernikahan ini akan dinikahkan oleh ayah kandungnya sendiri. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya, Afifah binti Rahman, dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Afifah binti Rahman dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Pokoknya pernikahan ini tidak akan pernah sah. Apa yang membuat ibu pada akhirnya berubah sikap terhadap Afifah dan pasangannya? Pada saat itu, saya nggak tahu, Mbak, kenapa saya berubah pikiran. Lalu bagaimana perasaan ibu ketika melihat Afifah berhadapan dengan penghulu? Timbul perasaan bersalah saya. Bunda! Bunda, kenapa Bunda bersikap seperti tadi? Apa maksud dari perkataan Bunda? Kalau pernikahan Afifah tidak akan pernah sah. Ayah kecewa sama Bunda. Kalau memang Bunda tidak setuju dengan pernikahan Afifah, kenapa Bunda kemarin bilang kalau Bunda akan merestui pernikahan Afifah? Saya tidak pernah keberatan kalau dulu kamu tidak pernah memperdulikan Afifah. Tapi saya sangat keberatan kalau kamu mempermalukan Afifah di depan banyak semua orang. Karena saya ayah kandung Afifah. Tidak, Ayah. Bunda tidak ada maksud untuk membuat situasi seperti ini. Bunda menyayangi Afifah. Seorang ibu mana yang tidak bahagia melihat anak kandungnya menikah dengan seorang laki-laki pilihan hidupnya. Laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Sampai kapanpun pernikahan ini tetap tidak akan pernah sah. Bunda tidak ingin Afifah menjalani pernikahan ini di atas dosa, ya. Apa maksud kamu? Karena kamu bukan ayah kandungnya. Lalu siapa ayah kandung Afifah? Siddiq Sudarja. Apa? Iya, papa kandungmu sendiri. Dialah ayah kandung Afifah. Tidak percaya ini. Eyang. Mama kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama udah gak ada. Mama. Ibu adalah seorang korban dari semua kejadian ini. Tapi justru ibu yang kehilangan semuanya. Saran saya, Bu, cobalah untuk meminta maaf, mencoba untuk berkomunikasi kembali kepada keluarga, menjelaskan atas apa yang telah ibu rahasiakan selama ini. Masalah besar maupun kecil, mau tidak mau, kita harus berani untuk menghadapinya dan mencari solusinya. Ketika sebuah rahasia disimpan, tidak semua orang bisa menyimpannya sampai dalam kubur. Ada orang yang bisa menyimpan rahasia sampai ke dalam kubur, tapi ada juga rahasia yang ketika terbongkar itu akan melukai banyak orang.